Inilah kisah yang tidak ada duanya, kisah yang menginspirasi banyak orang, yaitu siapa lagi jika kalian tahu dia adalah Muhammad Ali. Muhammad Ali sendiri adalah seorang petinju yang mencetuskan bisnis di dalam dunia tinju. Dia mungkin beberapa kali kalah dalam pertarungannya. Dia bahkan lebih dari 5 kali kalah dalam pertarungannya. Namun bukan itu yang menjadi sosok kunci, yang menjadi kunci ketenarannya. Karena apa? Floyd Mayweather Junior, dia tidak pernah kalah, juga akan dikenang. Dan banyak petinju yang memecahkan rekor-rekor, pasti mereka juga dikenang. Tapi Muhammad Ali lebih dari sekedar petinju, lebih dari sekedar legenda. Kenapa? Karena Muhammad Ali mencetuskan tinju sebagai bisnis, sebagai ladang bisnis yang dapat dijual dengan sewer-sewernya, dengan perkataan-perkataan menjualnya yang membuat tinju tenar dengan bisnis yang dapat dijual. Ketika itu, di zaman Muhammad Ali, tinju tidak begitu diminati. Bahkan semua orang tidak rela membayar tinju untuk dilihat. Dengan hadirnya seorang mega bintang yang bernama Muhammad Ali, tinju dijadikan bisnis, tinju dijadikan hal yang sangat menarik untuk dibeli dan ditonton di semua negara. Bagaimanakah cara Muhammad Ali untuk menjual tinju kemana-mana? Ya, dengan sebuah kontroversi dari Muhammad Ali. Dia selalu berkata-kata seperti menantang musuhnya, selalu berkata-kata yang seakan-akan jika orang melihat pertunjukan tinju dirinya, orang itu akan terhibur. Dan semua orang tahu jika Muhammad Ali pasti memenangkan pertandingan. Dan itu pun tidak pasti, kadang Muhammad Ali juga sering kalah, tidak selalu menang, tetapi pertandingannya sangatlah menghibur, sangatlah membisa orang puas melihat semua itu. Dalam sesi di media TV, di sesi interview, terjadi semuanya pembicaraan tentang pertarungan Muhammad Ali. Muhammad Ali membawa tinju dari tidak ditonton orang menjadi tontonan paling menarik di seluruh dunia kala itu. Hingga kini warisan Muhammad Ali tetap ada, yang mana ketika face off semua orang seperti bertengkar, seperti berkelahi. Itulah warisan dari Muhammad Ali. Agar tinju itu menjual, agar tinju itu dapat dilihat oleh semua orang, agar orang itu penasaran dengan pertandingan yang akan digelar jika ada kontroversi sebelumnya. Maka dari itu Muhammad Ali dijuluki legendanya legenda di dalam dunia boxing, karena Muhammad Ali dapat menjual tinju sebagai ladang bisnis, tinju sebagai ladang kontroversi yang dapat ditonton semua orang. Selepas dari itu juga, kontroversi Muhammad Ali adalah ketika dia memeluk agama Islam di tengah puncak karir kejayaannya yang membuat fan-fannya kecewa. Namun dengan keteguhan hati dan keimanan yang tinggi, dia malah merubah namanya menjadi Muhammad Ali, yang nama itu adalah sangat Islami, yang mana Nabi Muhammad bernama Muhammad, Rasul dari Islam bernama Muhammad, dan Ali adalah saudara dan juga menantu dari Nabi Muhammad. Dan Ali juga terkenal dengan seseorang yang sangat kuat dalam kehidupannya dulu, dan dia sangatlah hebat dalam dunia perang waktu zaman Nabi Muhammad. Dan yang tak kalah kontroversial ketika Muhammad Ali
menolak untuk ajakan wajib militer dari Amerika Serikat, sehingga dia dihukum penjara dan sedikit merusak karirnya. Alasan Muhammad Ali menolak untuk wajib militer di Vietnam ketika itu, dia merasa jika Vietnam tidak pantas diperangi karena Vietnam dianggap tidak salah oleh Muhammad Ali. Amerika hanya ingin mengambil kekayaan alam dari Vietnam. Itu semua yang mengakibatkan Ali berkata keras di media jika semua orang tidak pantas untuk memerangi Vietnam atau negara-negara kecil lainnya. Hal itu yang membuat Ali dipenjara selama bertahun-tahun. Tapi selepas keluar dari penjara, Muhammad Ali tetap dinantikan pertarungannya, dan puncaknya ketika dia melawan petinju tidak terkalahkan, yaitu Frazier, yang dia kalahkan, dan juga Norton, dan juga banyak petinju lainnya. Yang paling sensasional yaitu melawan Josh Foreman, yang ketika itu Josh Foreman tidak pernah kalah satu kali pun, dan dihadapkan langsung dengan mega bintang Muhammad Ali, yang ketika itu Muhammad Ali sudah berumur sedangkan Josh Foreman masih muda, tenaganya masih kuat. Semua orang menjagokan Foreman ketika itu, tapi dengan trik yang jitu yang dikenang sampai sekarang, yaitu trik menguras lawan dan memancing emosi lawan, yang mengakibatkan viral di mana-mana ketika itu. Pancingan dari Muhammad Ali mengakibatkan Josh Foreman kecapean, Josh Foreman terasa letih, Josh Foreman terpancing emosinya, mentalnya pun habis ketika itu. Ketika Foreman sudah habis masa dan sudah habis staminanya, dibalik oleh Muhammad Ali. Seketika Foreman dipukul jatuh dan beredar foto ketika itu Foreman tampak kesakitan dipukul dan tak mampu bangkit. Dan kemudian media-media menobatkan foto itu menjadi foto terbaik di masa itu, dengan foto Ali mengacungkan tangan kemenangan terhadap Josh Foreman. Dan sampai kali ini, sampai hari ini, Muhammad Ali tetap dikenang walaupun jasadnya sudah dikubur dan orangnya sudah meninggal. Dia dikatakan sebagai pejuang Islam yang meramaikan tinju, yang membabat habis semua petinju-petinju top kelas dunia. Selamat jalan Muhammad Ali, dan jasa boxingmu selalu dikenal oleh kita semua.